Ekonomi, selamat datang di Sapa Civitas episode yang ketiga. Setelah di episode pertama dan kedua kemarin, kita sudah kedatangan Bapak Dekan dan Kepala Departemen Ilmu Ekonomi, yaitu Bapak Syakir. Di episode ketiga ini nggak kalah seru nih, karena kita kedatangan Kepala Departemen Manajemen, yaitu Bapak Harjum. Selamat pagi, Bapak Harjum. Selamat pagi, Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, ya sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak, Sapa Civitas ini adalah program kerja yang mana tujuannya kita mau mengenalkan nih Pak ke teman-teman FEB, civitas-civitas yang ada di FEB Undip, seperti itu Pak. Jadi bisa lebih kenal. Nah, sebelumnya kita sudah share question box di Instagram BEM FEB Undip. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ini adalah pertanyaan langsung nih Pak dari teman-teman FEB yang penasaran dengan Pak Harjum, seperti itu Pak. Sebelumnya kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya Pak karena telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam program kerja kami. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja Pak Harjum ke pertanyaan yang pertama Pak dari teman-teman. Oke, jangan sulit-sulit loh. Ya. Oke. Oke, kita mungkin ada teman-teman FEB yang nanya nih Pak. Rutinitas yang Bapak lakukan sebagai Kepala Departemen Manajemen itu seperti apa nih Pak? Karena mungkin teman-teman penasaran, kira-kira Pak Kadep ini rutinitasnya ngapain aja gitu Pak? Boleh misalkan jawab Bapak. Oke, ini saya periode kedua Kadep. Jadi di periode pertama itu kita di FEB, Kepala Departemen itu masih merangkap Kaprodi, Kepala Program Studi. Nah ini di periode kedua itu sudah dipisah. Jadi ada Kaprodi, Sekprodi. Sekarang kalau di manajemen ada Pak Mahfud, Kaprodi, Sekprodinya Bu Ismi. Kemudian ada Kepala Departemen, saya Kepala Departemen. Jadi kalau di periode pertama ya saya merangkap dua kerjaan ya, Kadep dan Kaprodi, termasuk ngurusin mahasiswa itu kan. Nah, periode kedua ini saya lebih banyak fokus di departemen itu di pengembangan SDM, di perencanaan kerjasama, kemudian menyusun perencanaan ke depan pengembangan departemen. Di luar rutinitas sebagai dosen gitu. Sebagai dosen ya sekarang ya hampir setiap hari itu di depan laptop gitu ya. Antara rapat, ngajar, bimbingan juga online ya. Tapi kalau saya bimbingan sore bimbingan ya. Kalau rapat itu ya bisa sewaktu-waktu gitu ya. Kadang on call juga Mbak Anggi gitu ya. Kalau lagi ini kita udah planning, wah ini rapat nih. Ya oke lah. Sekarang sih nggak masalah rapat online sih gitu ya. Kadang hidupin dua laptop ya. Yang satu di sini, yang satu di sini ya. Oke, berdasarkan kegiatan Bapak tadi sepertinya sangat produktif ya Pak ya. Pasti sibuk ya Pak dalam sehari-hari, banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya Pak Harjum. Betul Pak ya, harus ya. Tetap harus produktif. Walaupun kondisi seperti ini harus tetap produktif ya Bapak ya? Iya harus tetap produktif ya, menyiapkan untuk perkuliahan dan melakukan penelitian harus jalan ya. Saya juga jadi ini 2 semester diminta jadi DPL KKN ya, walaupun KKN-nya online gitu ya tetap mendampingi mahasiswa. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman dari manajemen ataupun ini kepo nih Pak. Ada nggak sih Pak selama Bapak menjabat sebagai Kepala Departemen ada pengalaman unik nggak Pak dalam menghadapi atau mengurus mahasiswa manajemen itu seperti apa Pak? Oh banyak ya, terutama dengan masalah mahasiswa ya, biasanya mahasiswa itu datang ke departemen atau datang ke prodi itu kan kalau sudah bermasalah. Ya. Orang tua juga begitu ya, selama anaknya kuliah gitu sih dia lancar-lancar aja, dia mungkin nggak ke kampus atau dia nggak cari informasi ke kampus, tapi ketika anaknya mulai bermasalah mungkin nanti dia akan datang ke kampus ketemu ketua departemen ya gitu. Jadi dosen juga begitu ya. Jadi kan kepala departemen itu menghadapi mahasiswa, orang tua, dosen, karyawan ya. Nah, kalau prestasi oke. Tapi kalau yang bermasalah gitu ya, kita harus mendamaikan anak sama orang tua gitu ya. Anak saya begini gitu. Ya, setelah kita telusuri ya ternyata
masalahnya bukan hanya di anaknya, orang tuanya juga bermasalah gitu ternyata gitu ya. Oke, kamu keluar dulu dari ruangan deh, ini apa anaknya kita ngomong dari hati-hati ke orang tua, oh ternyata begitu. Masuk ketemu ya, orang tuanya menangis rangkulan sama anaknya ya. Hal yang apa ya seperti itu ya permasalahan. Ada orang tua ya yang tadinya ketika masukin anaknya ya secara ekonomi bagus, usahanya lancar gitu, tapi namanya kan di tengah jalan bisnisnya turun, nggak bisa bayar UKT ya, kita kan harus mencari solusinya gitu ya. Nah, kalau yang paling jadi saya ada keponakan juga ya di manajemen gitu, kuliah gitu ya. Nah, jadi kuliah gitu. Nah, dia mau ketemu ke ruangan saya gitu. Terus ngantri masuk ke ruangan saya, salaman gitu. Loh kok tanganmu dingin banget gitu ya. Ternyata dia gemetar juga mau ke ruangan saya. Jadi kalau mahasiswa itu ruangan Pak Harjum itu angker gitu, mengerikan gitu. Padahal enggak juga ya, saya santai-santai aja gitu prosesnya. Jadi keponakan saya masuk gitu dia. Padahal setiap hari di rumah ketemu saya gitu ya. Kalau udah di kampus lain cerita gitu ya. Ya hal yang seperti itu oke ya. Yang hubungannya dengan mahasiswa gitu ya. Dengan mahasiswa seperti itu. Ya seperti itu ya Bapak. Pak, kita balik pertanyaannya. Kalau kami boleh tanya, sewaktu kuliah dulu Pak Harjum ini tipe mahasiswa yang seperti apa Pak kira-kira? Iya, saya tipe mahasiswa Pak. Ya, saya kuliah rajin. Saya aktivis. Ya, saya aktif di Senat. Ya, saya aktif di pengurus di Kopma, Koperasi Mahasiswa. Saya aktif di HMJ ya, mahasiswa manajemen ya. Saya mengurusi, kami punya majalah ya, saya jadi redaktur ya, kemudian saya jadi asisten dosen ya, saya jadi asisten dosen, saya ngajar juga di luar, kemudian ya karena saya secara ekonomi ya orang tua saya pas-pasan, saya juga harus mencari uang ya, saya juga jualan, saya pernah jual jajan keliling ya, macam-macam ya. Ya seperti itulah ya. Saya seperti sampaikan, saya harus bukan hanya lulus dari manajemen, saya bilang ya, saya harus mendapatkan sebanyak mungkin gitu. Aktif juga ya, cari pengajian di kampus. Kalau di UGM, saya di S1 di UGM ya, ada kegiatan di cari seminar ya, yang gratis gitu ya. Seminar, apalagi kalau seminar gratis terus ada konsumsinya gitu ya. Biasanya kalau yang menyelenggarakan fakultas kan gratis, ya. Terus ada konsumsinya. Dan saya pertama kali makan di hotel, ya ikut seminar fakultas ya. Saya pertama kali makan di hotel, saya ingat betul di Jogja itu. Ya fakultas ulang tahun ngadakan seminar di hotel, ya saya langsung daftar ikut gitu, makan enak di hotel. Wah itu luar biasa itu. Seumur-umur baru pertama gitu. Ya nih ya, saya katakan ya mahasiswa, kalau saya mau dibilang siapa, mahasiswa yang aktivis ya. Jadi saya tahu ya pergerakan mahasiswa tahun 98 saya masih ikut aktif ya, lari dikejar polisi ya, itu udah biasalah. Ya berarti Bapak Harjum selain akademik juga, tapi ini ya Pak, non akademiknya juga dikejar ya Pak ya, berorganisasi. Oh iya harus itu, ya harus. Ya berarti Bapak Harjum juga lulusan manajemen ya Pak ya? Yep, saya manajemen konsisten dari S1 di keuangan, S2 keuangan, S3 keuangan. Berarti manajemen sudah melekat di hati ya Pak ya, kayaknya nih Pak. Iya, kelihatannya begitu. Oke Bapak, melihat situasi sekarang ini ya Pak, kan pandemi dilaksanakan secara online, kalau misalnya offline mungkin banyak ya Pak kegiatan yang bisa dilakukan seperti Bapak tadi yang dijelaskan. Nah, menurut Pak Harjum, dengan situasi seperti ini, tantangan yang Bapak hadapi apa Pak? Mungkin dalam mengajar atau dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di jurusan manajemen dan sebagainya, seperti apa Pak? Ya kan ini kan
kondisi ini kan datang tiba-tiba, ya. Nah, yang pertama waktu di awal itu ya kita harus menyesuaikan banyak hal. Ya, kemudian kan ini ternyata nggak hanya sebentar, jangka panjang. Nah, jangka panjang artinya kita harus beradaptasi. Nah, maka hal-hal yang kaku yang tadi tidak bisa kita lakukan harus secara offline, bagaimana kita memikirkannya bahwa itu bisa dilakukan secara online. Ternyata setelah kita jalan itu semua bisa kita lakukan. Ya memang yang setidaknya kita bisa mix, ya setidaknya kita bisa mix. Nah, memang ya yang namanya perubahan lingkungan semua harus beradaptasi dong. Nggak bisa kita minta mahasiswa aja yang berubah, dosennya nggak mau berubah. Saya bilang enggak, kita juga dosennya harus bisa menyesuaikan. Maka kita harus cari bagaimana caranya supaya kita nggak banyak kehilangan opportunity. Ya, bukan berarti ya kita hanya mengandalkan apa yang ada di proses perkuliahan online itu, tapi kita cari yang lain. Seperti itu. Harus beradaptasi. Bukan yang terpintar di antara kamu yang akan survive, ya. Tapi yang akan survive itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Jadi di sini kita sama-sama ini ya Pak, merubah diri supaya bisa beradaptasi ya Pak. Nggak cuma dosen, nggak cuma mahasiswa, tapi di sini kita bersama-sama ya Pak supaya iklim belajarnya, iklim prestatifnya mahasiswa FEB Undip tetap terjaga seperti itu ya Pak. Harus ya seperti itu. Nah Pak, kalau dari kacamata Bapak melihat mahasiswa manajemen ini karakteristiknya seperti apa sih Pak? Atau mungkin ada perbedaan dengan mahasiswa di jurusan lain di FEB seperti apa Pak kira-kira? Manajemen itu kan belajar ilmu dan seni ya. Manajemen itu ilmu dan seni. Kemudian lingkupnya itu sangat luas ya, ilmu manajemen itu, makanya kan ada marketing, ya ada finance, ada SDM, ada operations ya. Itu sefungsional aja itu ya. Nah, maka mahasiswa manajemen seharusnya orangnya lebih fleksibel, kemudian orientasinya itu pada penyelesaian masalah, karena ilmunya gitu ya. Kalau di rapat gitu manajemen kan mesti ngedengar dulu ini, terus solusinya bagaimana, terus apa yang harus kita lakukan. Anak manajemen, anak ISP ini dasarnya apa, filosofinya apa ini. Anak akuntansi ini kira-kira biayanya berapa. Terus nanti ya, kalau bicara ini yang bisa kita hemat apa, ya, lebih kurang begitulah. Tapi yang tidak harus itu ada juga ya, mix itu. Kalau ya menurut saya seperti itu pengetahuan. Ya betul sekali Pak. Ngomong-ngomong jurusan manajemen ya Pak, kan kalau saya lihat jurusan jurusan kita udah nggak punya jurusan, departemen maaf Pak. Iya. Oke. Ya, departemen manajemen ya. Departemen manajemen ini kalau yang saya lihat ya Pak, prospek kerjanya itu mengarah juga ke wirausaha, bisnis seperti itu ya Pak ya. Banyak alumni yang mungkin merintis karirnya di situ ya Pak ya. Nah dari Bapak sendiri Pak, Bapak berkecimpung juga nggak nih Pak di dunia bisnis atau fokus saja untuk mengabdi di dunia pendidikan atau seperti apa Pak? Ya, saya sebenarnya senang juga bisnis ya. Saya sempat coba beberapa bisnis ya, kecil-kecilan gitu ya. Tapi bisnis itu nggak bisa disambi ya. Pengalaman bisnis itu nggak bisa disambi, harus fokus. Saya pernah buka toko buku online ya gitu. Saya pernah packing madu gitu ya. Saya pernah buka madu gitu ya. Terus kalau kita fokus ke bisnis juga kerjaan kita sebagai dosen itu juga nggak bisa optimal. Karena pada satu titik saya putuskan bahwa saya fokus karena ya cita-cita seorang dosen itu kan dia harus bisa menjadi guru besar. Kayak gitu. Kalau guru besar itu harus banyak meneliti, yang menjadi profesor itu ya harus banyak melakukan publikasi, itu nggak bisa disambi. Makanya saya akhirnya ya
bisnis itu saya stop gitu ya. Nah, walaupun ketertarikan saya itu kan saya di awal juga untuk inkubator bisnis ya, saya sama Pak Idris ya, sama ya, saya ikut membangun ya inkubator bisnis ya. Sekarang itu saya sebelum ketua departemen, saya ketua ya KKIB ya, inkubator bisnis gitu. Jadi, kemudian saya pernah juga di sektor ini, saya pernah jadi komisaris juga di BPR ya, walaupun nggak lama gitu. Nah, sekarang saya fokus di dosen saja, samping ya kadang diminta Pak Wali ya untuk analisis investasi ya. Jadi staf di pemerintah Kota Semarang itu untuk penasihat investasi wali kota gitu. Itu aja sih, Mbak. Selebihnya banyak fokus di dosen. Gitu, oke. Ini saya semakin gak heran Pak, kenapa Pak Harjum bisa jadi kepala departemen, karena jenjang karirnya sebelumnya udah keren-keren banget tadi ya Pak, saya dengar. Iya ya, harus begitu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa kita berkaca ya dari Pak Harjum. Di masa muda ini kita sebaiknya mengambil kesempatan sekecil apapun untuk mengembangkan diri, seperti itu ya Pak ya? Betul. Ya, karena kadang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Betul. Ya. Muda juga ya Pak ya? Bisa. Oke, baik Bapak. Mungkin buat teman-teman di rumah bisa dicontoh. Jadi kita mumpung masih muda, kita harus mengepakkan sayap kita untuk bergabung di organisasi ataupun mengembangkan potensi diri di akademik maupun non akademik. Barangkali nanti kita bisa beberapa tahun kemudian gantian nih Pak, jadi kadepnya di salah satu jurusan di FEB Undip departemen ya. Bisa di mana saja, nggak harus pokoknya di organisasi dia mesti berjenjang ya. Mesti pengalaman itu yang memang dibutuhkan ya. Skill itu nggak mungkin datang dari langit, itu ujuk-ujuk kan nggak mungkin. Mesti ditempa dari pengalaman. Ya. Oke, baik Bapak. Mungkin di sini bisa jadi pelajaran buat teman-teman di rumah. Nah, mungkin sebelum pertanyaan terakhir Pak, kita pertanyaan intermezzo dulu ya Pak ini. Hobi Pak Harjum itu apa sih Pak sebenarnya? Hobi banyak sebenarnya. Ya, sebenarnya saya hobi baca, hobi jalan-jalan. Ya, kalau olahraga sepeda, tapi udah lama nggak sepedaan. Jalan-jalan saya hobi. Sama untuk yang outdoor ya. Saya senang ke gunung, ke laut, ke pantai gitu. Kalau bisa diving, bisa snorkeling gitu. Kalau saya ke daerah biasanya dulu sebelum pandemi itu mesti saya cari diving, snorkeling gitu ya. Ya belajar gitu. Itu hal yang saya kira hobinya ya seperti itu. Wah, di kondisi seperti ini jadi terhambat ya Pak hobinya ya buat jalan-jalan kemana-mana. Iya. Tapi ya kadang cari aja tempat-tempat baru seputar Semarang gitu ya. Ya tempat wisata yang tidak terkenal ya gitu aja. Yang bisa kita datangi, yang nggak ramai. Ya. Oke, semoga kondisinya bisa segera pulih ya Pak ya, supaya juga bisa lanjut jalan-jalan lagi kemana-mana. Iya. Oke Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman. Kalau kami semua melihat ya Pak, manajemen itu mahasiswanya tuh paling santai Pak, paling santai dan paling asik. Nah itu menurut tanggapan Bapak seperti apa Pak? Apakah seperti itu juga, dan Bapak menganalisis kenapa bisa seperti itu ya gitu Pak? Ya, saya dosen manajemen, saya nggak pernah mewajibkan mahasiswa mengerjakan tugas. Kalau saya bilang tugas itu hak Anda. Kalau Anda kerjakan, saya koreksi. Kalau enggak, ya mau Anda ya dapatnya E. Ya, nggak ada nilai. Pak, ujian itu wajib nggak? Enggak. UAS, UTS, itu hak Anda. Kalau Anda ikut, nanti saya nilai. Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Ya itu hak Anda gitu loh. Nah, tipikalnya ya dosen manajemen tuh kayak gitu. Tapi Anda sebagai mahasiswa harus mikir. Makanya do your best, kerjakan yang terbaik. Ini tugasnya begini-begini. Saya bisa kasihkan. Ini loh, yang baik itu seperti ini. Kalau yang baik seperti itu, berarti kan kita harus pikir bagaimana bikin yang lebih baik. Ya kalau dari segi nilai pasti nilainya A. Ya.
Jadi kalau di kedokteran nggak bisa begitu. Makanya nggak santai anak kedokteran. Ya, mungkin di akuntansi beda. Ya, tugasnya harus ini. Ya, harus kerjakan. Harus ini. Kalau ya di manajemen itu nggak dikerjakan nggak apa-apa, tanggung sendiri resikonya. Loh, kok begitu prosesnya? Karena begitulah proses dari pembelajaran. Anda belajar manajemen itu belajar tentang risiko. Karena ilmu yang kita ajarkan aja, misalnya di keuangan, Anda bicara risk and return. Ya mesti hasil yang baik itu diikuti oleh risiko yang tinggi. Nggak mungkin ya high return low risk gitu ya. Ya saya bilang mahasiswa, Anda pengen dapat istri cantik, pinter, ya semua pengen. Ya, udah cantik, pinter, kaya lagi anak tunggal gitu ya. Kira-kira yang dibutuhkan ya calon suami yang seperti apa gitu ya. Ya kalau Anda cuma average ya nggak mungkin lah berharap gitu ya. Begitu juga ya. Anda pengen suami yang yang udah ganteng, ya punya masa depan bagus gitu. Ya semua cewek juga pengen sama dia. Nah itu kan high return itu, risikonya juga tinggi. Nah itu pelajaran di manajemen ya seperti itu. Jadi kalau kelihatan santai anak manajemen itu berarti dia nggak memahami sebenarnya dia tuh sedang belajar apa. Gitu. Harusnya dia nggak santai. Dia harus menyibukkan diri ya untuk membentuk siapa dirinya ke depan. Itu Mbak. Oke baik Bapak, menarik sekali jawabannya tadi. Mungkin yang kami lihat tuh depannya santai Pak, tapi belakangnya mereka bekerja keras gitu Pak. Oh iya harus ya. Harus. Kalau gitu, kalau nggak bekerja keras kan nggak mungkin ya alumni kita berhasil gitu. Ya. Oke baik Bapak, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Pak yang mau ditanyain sama teman FEB Undip kepada Pak Harjum. Nah mungkin sebelum penutupan Pak, dari Pak Harjum ada nggak Pak sepatah kata, dua patah kata untuk teman-teman di rumah yang mau nonton YouTube BEM FEB Undip ini? Boleh silahkan Pak. Oke, ya saya dari awal saya jadi dosen saya katakan. Ya, saya S1 saya di UGM, S2 saya di UI, S3 saya Undip. Ya. Anak UGM itu dia mikir dulu baru ngomong. Sangat terstruktur. Kalau anak UI ngomong dulu baru mikir. Indonesia ini punya mereka gitu. Saya pernah 2 tahun situ, saya pernah ngajar gitu. Jadi dia ngomong dulu baru mikir. Terus kita anak Undip mau gimana? Kalau kita nggak ngomong, nggak mikir, selesai kita. Ya, tapi kalau kita mengalahkan, ya anak UGM, anak UI, anak ITB yang lain di Indonesia, maka kita harus bisa ngomong dan mikir dalam waktu yang bersamaan. Pasti kita bisa kalahkan. Ya, itu lagi. Ya. Harus bisa mikir, ngomong bersamaan. Pasti jos. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Harjum telah menyempatkan waktu untuk bisa berpartisipasi dalam acara kami. Mohon maaf kalau misalnya dari kami ada kesalahan ya, Pak. Ya, sama-sama. Saya juga kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Oke, siap Bapak. Mungkin saya tutup dulu nih Pak kepada teman-teman yang di rumah. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton keseluruhan video kami Sapa Civitas dengan Kepala Departemen Manajemen yaitu Bapak Harjum. Stay tune terus di Sapa Civitas episode selanjutnya karena nggak kalah keren, nggak kalah bagus, dan nggak kalah menarik topik-topik yang akan dibahas. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah!